Baik, kembali lagi pada video yang kedua, materi inisiasi yang ketiga, mata kuliah kewirausahaan. Kita akan bahas tentang bagaimana mengembangkan kreativitas dengan menggunakan otak. Nah, cenderung kita sekali lagi otak kita ada dua otak gitu ya, otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Ya, nah bagaimana caranya kita berpikir kreatif itu melibatkan semua proses pengolahan informasi masuk dalam otak kita. Ya, kemudian otak kiri itu akan dipandu pemikiran-pemikiran yang linear, vertikal gitu ya, kesimpulan-kesimpulan yang logis gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu bergantung pada pemikiran yang lateral, justru mempertimbangkan tentang masalah apa sih yang terjadi, solusi-solusinya, bagaimana pemecahan masalahnya. Kita menggunakan otak sebelah kanan, otak sebelah kanan ya. Nah, seringkali kita otak sebelah kiri ya, otak sebelah kiri kita menggunakan bahasa, logika, simbol-simbol, kalau hitung-hitungan gitu ya, kalau kamu kerja di perusahaan kita hitung gitu kan, finance gitu. Nah, itu menggunakan sebelah otak sebelah kiri. Tapi sebelah otak sebelah kanan ini kita jarang sekali kita pakai gitu ya. Kenapa? Emosi, ya fungsi spasial gitu ya. Nah, mempertimbangkan apa namanya ide-ide baru, memecahkan masalah gitu ya. Nah, itu seringkali kita jarang banget kita lakukan gitu ya. Kita lebih cenderung pakai otak sebelah kiri nih, banyaknya pakai otak sebelah kiri gitu ya. Sedangkan kalau atas makanan kan jarang banget kita lakukan. Kenapa? Kita menggabungkan gitu kan, karena berpikir kreativitas dan inovasi itu ada sebelah sebelah kanan ya. Jadi entrepreneur itu harus menggunakan sebelah kanan. Jadi setelah ada masalah, solusi yang baru, kita harus menggunakan otak sebelah kanan, otak sebelah kiri. Kalau kita pakai otak sebelah kiri, kita mikir logika, untung nggak ya, rugi nggak ya. Nah itu kita akhirnya nggak jalan gitu ya. Nah, bagaimana kita kebanyakan otak sebelah kiri kita pakai nih, otak sebelah kanan tuh jarang banget kita pakai. Kita harus gunakan apa, dua-duanya seimbang, harusnya seimbang. Otak kanan kita juga pakai, kita otak kiri juga kita pakai, gitu ya. Bagaimana kita mengimbangkan? Kita bisa latihan banyak sekali, latihan senam senam otak gitu ya. Bagaimana kita bisa memindahkan hal-hal yang seperti ini gitu ya, sederhana sekali ya, dengan cepat gitu ya. Bagaimana bisa memindahkan ini? Jadi kita harus menyeimbangkan otak ya, otak kiri dan otak sebelah kanan. Oke. Kemudian, nah ini dia tadi ya fungsi otak ya, fungsi otak kita harus gunakan seimbang secara dua-duanya gitu ya. Dan tentu kalau kamu mau jadi seorang entrepreneur, kamu harus menggunakan otak sebelah kanan sekali lagi ya, karena otak sebelah kanan ada daya imajinasi ya kan, kreativitas ada di sebelah kanan ya. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan cara berpikir yang menghambat? Cara berpikir yang menghambat itu apa sih? Cara berpikir yang mendua ya, seringkali kita lakukan tuh ya, ada mendua nih ya, namanya kalau kalian apa namanya melakukan hubungan pasangan ya, pasangan gitu ya, pacaran gitu ya, kamu pasti nggak mau mendua, bener kan? Nah, ini menghambat gitu ya, mencari aman biasa tuh, udah deh jangan yang aneh-aneh gitu kan, sehingga kita ngomong gitu ya, jangan yang aneh-aneh deh, udah cari aman aja gitu kan. Itu kalau kalian apa namanya cenderung nggak mau jadi entrepreneur tuh gara-gara itu cari aman gitu ya. Aduh susah deh kalau punya bisnis ya kan, belum tentu laku, cari aman aja deh ya kan, mau bisnis apa gitu kan. Nah, berpikir secara positif gitu ya, mengandalkan kemungkinan yang mungkin nggak sih gitu. Jadi segala sesuatu ini yang menghambat jangan kita pikirkan, ini empat cara ini ya yang jangan kita pikirkan. Kemudian proses inovasi apa saja? Ada 4 ya, invensi ya kan. Invensi itu apa? Produk, proses, jasa yang benar-benar baru kita lakukan. Jadi kita membuat apa namanya produk, membuat proses, membuat jasa itu benar-benar baru. Itu namanya invensi, inovasinya. Ya, contohnya kakak beradik Wright pesawat terbang, dia membuat benar-benar baru yang nggak ada. Lampu itu kan nggak ada, gitu kan? Dia benar-benar buat prosesnya, buat produknya yang benar-benar baru, gitu ya. Alexander Graham Bell, telepon itu benar-benar baru. Itu namanya sebenarnya invensi. Yang kedua ada ekstensi, penggunaan pemanfaatan baru dari satu jenis produk, gitu ya. Proses jasa yang sudah ada, ya dikembangkan, bisa, boleh, gitu ya. Memanfaatkan produk yang baru, gitu ya, suatu jenis produk yang sudah ada. Contohnya misalkan makanan cepat saji, McDonald's sudah ada, ya kan? Duplikasi. Nah, itu boleh. Jadi inovasi yang jenisnya ada duplikasi, ya, replikasi, mengulang gitu ya, muncul produknya atau jasa yang sudah ada secara kreatif. Kita kreasikan kembali, kita duplikasikan. Walmart department store. Orang lain sudah bikin banyak department store, nah dia juga bikin. Tapi tentu saja ada kreativitas tentunya di dalamnya duplikasi. Nah, yang keempat adalah sintesis ya, menggabungkan berbagai macam ide-ide, gagasan-gagasan gitu ya, faktor-faktor yang sudah ada nih, ide A, ide B, ide C gitu ya, digabung jadi satu formula baru atau penggunaan baru atau ide baru, gagasan baru. Ya, jasa kurir misalkan Fred Smith gitu ya. Nah, itu dia.
Nah, kemudian sumber-sumber informasi apa saja sih yang bisa kita lakukan? Contoh kejadian yang tidak terduga, gitu ya. Nah, banyak ya, ada keberhasilan tidak terduga, contohnya komputer Apple, kegagalan tidak terduga, mobil Ford, gitu ya. Ketidaksesuaian, gitu ya. Misalkan pengiriman paket satu malam, gitu ya. Bener nggak nih? Jadi kita bisa manfaatkan itu sumber-sumber inovasi yang bisa kita lakukan. Oke, saya kirim satu paket satu malam nyampe gitu kan, orang-orang lain mungkin tidak menyediakan jasa itu ya, tidak sesuai. Menjawab kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya, produk makanan bebas gula pengennya gitu ya, kopi tapi bebas kafein ya. Nah itu kita bisa menjawab menjawab kebutuhan dari konsumen ya. Kemudian perubahan industri dan pasar, apa sih yang terjadi pada industri, misalkan contohnya di rumah sakit tuh ya, perubahan perawatan rawat inap kita di rumah sakit ya, itu apalagi dengan kondisi sekarang gitu ya, kondisi COVID gitu ya, hotel sekarang berubah gitu ya, jadi tempat karantina ya. Jadi kalau tidak, dia tetap maksain kalau dia hanya apa, industri hotel ya, perhotelan gitu ya, dia akan rugi gitu. Maka harus ada inovasi ya. Jadi dia ubah jadi tempat karantina atau tempat isolasi, ya kan? Perubahan demografi, ya kan, rumah, ya demografi kan berarti dengan usia jompo ada tuh, jadi inovasi tuh di bidang demografi. Perubahan persepsi ya, ada fitness center, ada aerobik gitu kan. Jadi semua tempat tuh ada, padahal olahraga kan bisa aja di rumah, ya nggak? Tapi bisa kita sediakan ya dengan cara perubahan persepsi. Gagasan yang dasar dari ilmu pengetahuan gitu ya, dari yang sumber-sumber ilmu pengetahuan gitu ya, teknologi industri video contohnya ya. Nah, ada 5 jenis inovator. Kamu bagian di mana? Ya, mungkin hanya saya ulangi saja sedikit gitu ya. Penjaga gerbang, apa kamu hanya cuma nontonin orang gitu ya? Oh, orang lain pada sukses gitu ya, udah pada jadi entrepreneur, punya uang yang banyak gitu ya. Kamu cuma di depan doang, di depan gerbang doang. Ya, apakah pengembang gagasan, apakah kamu orang yang juara, pelatih, ataukah kamu orang yang project manager ya. Kamu yang tahu sendiri bagiannya masing-masing, apakah kamu termasuk jenis inovator yang seperti apa. Ya, mudah-mudahan video bermanfaat bagi kita semuanya, bagian satu maupun bagian yang kedua. Kita akan masuk ke dalam forum diskusi. Silakan kalian diskusi dengan pengalaman, sekali lagi pengalaman, bahasanya sendiri ya, dengan pemikiran sendiri, pendapatnya sendiri, nggak usah cari-cari deh, nggak usah cari sumber-sumber yang maksudnya yang orang lain, pendapat orang lain, nggak usah, pendapat sendiri, saya lebih senang gitu ya, kalian sharing dengan pendapat pribadi, kalian komentar dengan pendapat pribadi, itu akan nilainya lebih baik dibandingkan kalian cari-cari sumber pendapat-pendapat orang lain gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam beautypreneur, salam sehat buat kita semuanya.